Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Teman Stacks. Saya MPG BTC, seperti biasa akan membacakan berita-berita terbaru dari Stacks ekosistem dan juga Bitcoin ekosistem di Indonesia dan di global. Jadi kita bisa keep up to date sama informasi-informasi terbaru di Bitcoin ekosistem. Yuk, seperti biasa, pertama-tama kita akan mereview price chart dari Bitcoin dan Stacks. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama datang dari Stacks ya. Jadi ada suatu hal yang sangat surprising di 7 hari lalu gitu kan. Stacks ini mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan dari dibuka di 7 hari yang lalu itu di sekitar 0,45, sekarang naik gitu kan di angka sekitar 0,485. Jadi lumayan naik ya beberapa digit koma di sana kayak gitu. Tapi yang sangat surprising adalah kalau kita melihat yang dari Bitcoin, ternyata selama 7 hari ini ada sedikit penurunan. Jadi cukup turun ya, kalau misalnya kita lihat 7 hari yang lalu, dari dibuka itu di 23.800, sekarang itu hanya di angka sekitar 23.000 aja, gitu, nggak ada 800-nya. Jadi sedikit turun, gitu, walaupun masih di angka 23.000 ke atas. Oke, menarik seperti biasa. Ini menarik pergerakan pasar gitu. Apa sih yang ngebuat STX naik gitu ya di tengah-tengah Bitcoin turun? Yuk kita simak apa aja sih berita-berita yang menarik dari ekosistem Stacks. Oke, yang pertama aku coba review dulu yaitu dari update dari Gina Abram sama Munib Ali yang seperti biasa mereka punya fireside chat gitu kan, diskusi gitu, yang mana mereka ngebahas tentang Bitcoin layers gitu. Yang mana menurut si Munib Ali itu menjadi salah satu hal penting banget untuk pembangunan Bitcoin gitu. Jadi pas awal-awal pun ya Satoshi itu ngebuat Bitcoin, nah Satoshi itu sangat fokus kepada pembuatan layer-layer gitu. Jadi ngebangun lapisan-lapisan atau fondasi-fondasinya dari Bitcoin kayak gitu kan. Jadi penting banget gitu kan layer-layer di Bitcoin ini untuk Bitcoin itu sendiri gitu kan. Nah, dengan bertambahnya layer-layer yang ada di Bitcoin itu semakin bagus gitu kan. Contohnya, kita punya Stacks sebagai smart contract layer. Kita punya Lightning Network untuk payment layer kayak gitu. Dan nanti mungkin akan bertambah lagi ya kayak gitu. Nah, semakin ada banyak layer ini, semakin banyak developer yang bisa membuat suatu hal ciptaan-ciptaan baru kayak gitu yang dapat bisa berkolaborasi dan juga menciptakan hal yang baru nih yang bisa dipakai sama kita para pengguna Bitcoin itu sendiri kayak gitu. Jadi sangat excited banget tentang hal-hal baru atau layer-layer baru yang akan dibuat sama teman-teman dari Stacks gitu kan. Contohnya baru-baru ini launching Hyperchain gitu. Jadi kayak semacam subnet atau kayak semacam apa ya? Tambahan lah layer 2 dari si L1 blockchain Stacks kayak gitu. Nah, kemudian ada juga kabar terbaru lagi dari Jack the Blockchain yang mana kali ini Jack itu ngobrol sama namanya Thomas Osmanson. Ini saya nggak tahu gimana cara nge-pronounce-nya tapi anggap aja benar. Nah, di sini beliau itu adalah founder dari Fungible System yang mana Fungible System ini ngebangun NFT marketplace. Salah satunya itu dipakai juga sama Stacks Gamma gitu kan. Nah, di sana Thomas sama Jack itu ngobrol tentang komentar dari tools-tools yang dipakai gitu kan untuk membangun di Stacks gitu kan. Nah, di sana si Thomas bilang masih banyak sih yang bisa dibuat gitu kan di Stacks baik dari sisi toolingnya maupun dari sisi produknya sendiri gitu kan. Nah, semakin banyak developer yang berkembang yang bergabung di Stacks bakal banyak nih apa namanya ide-ide baru yang bisa diimplementasikan. Nah, cuma masalahnya adalah sekarang itu kalau yang ada di Stacks itu sekarang masih banyak lebih ke combining conventional ideas dengan Web3. Jadi masih kayak ya cuma sekedar ada hal yang konvensional ditambah Web3 gitu aja. Belum ada hal yang baru-baru lagi nih yang apa ya sangat unik di Web3. Nah, tapi dengan makin mature-nya gitu komunitas di Stacks, saya rasa di masa depan makin banyak lagi kemungkinan yang bisa dibangun di Stacks ekosistem kayak gitu. Dan bagi teman-teman yang developer juga, bisa gali lebih lanjut nih, apa sih yang bisa dibangun di Stacks dengan cara baca dokumentasinya dan buka langsung aja stacks.co. Di sana lengkap banget tentang Stacks dan Bitcoin, kayak gitu. Oke,
Berikutnya lagi, seperti biasa, kita mau ngabarin kalau misal banyak banget lowongan-lowongan pekerjaan untuk bekerja remotely di Stacks Ecosystem. Nah, bagi teman-teman nih yang sangat tertarik untuk bekerja remote, saya sarankan untuk check out link yang saya taruh ada di bio di bawah ini untuk bisa dapetin info-info terbaru tentang remote work di Stacks Ecosystem ya, yang mana mencakup Stacks Foundation itu sendiri, ataupun Hero, ataupun juga banyak banget perusahaan-perusahaan yang membangun di atas Stacks. Oke, jangan lupa ya cek linknya di bawah. Kalau tertarik langsung aja daftar kayak gitu. Nah, pilihan karirnya itu bermacam-macam ya. Seperti biasa ini dari mulai pilihan gaji, pilihan remote-nya, perannya, kemudian juga yang paling mantap adalah fleksibel banget kebanyakan karena remote work ya gitu. Jadi kita nggak harus ke kantor gitu. Yuk coba jangan lupa cek aja kesempatan-kesempatannya, review, dan nanti kalau butuh informasi bisa chat kita juga di Telegram kita di t.me/stacksindonesia kayak gitu. Oke, sekarang ada hal menarik banget dari Xverse. Jadi teman-teman yang pakai wallet Xverse, kabar terbaru adalah sekarang udah bisa on-ramp di Bitcoin langsung. Artinya apa kalau on-ramp Bitcoin itu? Artinya kita bisa beli langsung Bitcoin di dalam dompet Xverse gitu. Nah, sekarang Xver itu udah integrasi sama MoonPay. Jadi dia bisa apa ya? Bisa on-ramp lah. Jadi dengan berbagai macam negara udah bisa on-ramp di MoonPay. Sekitar 160 negara udah bisa on-ramp kayak gitu. Bagi teman-teman bisa coba juga gitu. Kalau misal tertarik untuk mulai nyimpen Bitcoin dan nanti Bitcoin bisa dipakai juga di Stacks kayak gitu. Oke. Nah, yang baru lagi dari ekosistem lain adalah Alex. Alex, salah satu DeFi protokol yang terbesar di Stacks, itu baru aja melaunching namanya Alex Order Book kayak gitu. Ini masih versi whitelist, yang mana dengan adanya order book ini, Alex ini teman-teman bisa melakukan beberapa hal yang sangat menarik kayak gitu. Contohnya, teman-teman udah mulai bisa apa ya melakukan order book gitu. Jadi nggak cuma swap, tapi juga bisa order book juga kayak gitu. Terus teman-teman juga sekarang udah bisa monitor gitu kan gimana keadaan order book-nya. Jadi ini lebih sangat menarik sih dibanding sekedar swapping yang pakai apa ya konstan produk doang gitu. Cara penukaran ini lebih menarik. Nah, bagi teman-teman yang tertarik silahkan coba langsung aja masuk ke link buat dapetin whitelist dari order book-nya kayak gitu. Oke, tadi semua tentang Stacks. Yuk kita coba lihat kabar-kabar lain dari ekosistem kripto secara umum. Oke, yang pertama datang dari Bankless gitu, yang mana dia juga baru-baru ini ngebahas banyak banget tentang The Merge ya. Jadi The Merge ini saya rasa salah satu apa ya pembahasan menarik lah, karena ini tuh saat dimana si apa ya pengguna proof of work itu makin berkurang gitu. Jadi yang tadinya mayoritas tuh ada Ethereum dan Bitcoin, nantinya sekarang itu mulai split gitu ya. Jadi ada apa namanya Bitcoin aja gitu yang sekarang pakai proof of work, sisanya pakai proof of stake gitu kan. Nah di sini penggabungan dari POW proof of work ke dalam proof of stake ini bakal banyak banget perubahan ya. Dari sisi energi konsumsinya Ethereum makin berkurang tentunya. Dari yang tadinya banyak jadi hanya 95% berkurangnya. Gitu. Jadi hanya 5% dari yang semula lah gitu kan. Nah, terus juga The Merge ini hal yang sangat menarik ya karena ini upgrade besar-besaran gitu selama beberapa tahun ke belakang di Ethereum. Nah, masalahnya adalah eh, apa ya banyak banget nanti kemungkinan yang terjadi. Apakah ada hard fork perpecahan antara Ethereum POS dan Proof of Work kita nggak tahu nih. Kita pantengin aja ya gimana nanti di bulan September the merge workout kayak gitu. Oke, teman-teman ada berita baru lagi dari Milk Road Newsletter nih. Ini saya rasa mereka punya berita yang sangat unik ya. Yang pertama itu Milk Road tuh ngewawancarain Reid Hoffman, salah satu legendaris lah ya, entrepreneur investor di Amerika di Silicon Valley, yang mana dia tuh foundernya LinkedIn, yang sekarang baru-baru ini bikin big move lah di kripto. Jadi baru-baru ini dia tuh nge-launching NFT yang pakai teknologi namanya DALL-E. Jadi kayak gabungan antara AI dengan kripto. Jadi DALL-E itu kayak semacam
model gitu ya, kita bisa menggambar dengan cara menulis aja gitu. Kemudian ada namanya NFT di kripto. Nah, kalau jadinya tuh bedanya gini, kalau kalau kata si Reid Hoffman ya, di kata-katanya Reid Hoffman kayak gini, picture itu worth thousand words gitu kan. Jadi kita melihat gambar, kita ngerti gitu apa sih isinya. Tapi kalau di DALL-E itu beda. Words itu worth thousand meaning gitu. Jadi kata-kata tuh bisa menjadi hal yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi menarik banget kan apa sih sebenarnya gitu. Jadi kita gambar nih ya, gambar sedikit aja berubahnya itu berubah banget kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat app DALL-E bisa lihat aja nanti di OpenAI, dia punya API atau punya sistem buat ngegambar pakai AI. Tapi kita harus deskripsi dengan detail gitu apa yang mau digambar. Itulah DALL-E gitu kan. Nah, mereka gabungin ini untuk bikin NFT gitu. Jadi NFT unik banget kayak gitu sih. Nah, jadi NFT sangat langka banget gitu kan. Nah, selain NFT, Reid Hoffman juga sekarang lagi tertarik banget sama Solana karena biayanya yang rendah, juga bisa ngebuka partisipasi yang luas gitu. Nah, pandangannya dia itu terhadap potensi kripto ini ibarat si Reid Hoffman tuh mirip kayak era-era LinkedIn lagi dibuat gitu. Jadi kayak masih baru banget kayak gitu kan, masih jarang gitu protokol digital gitu kan, lagi banyak yang dibuat kayak gitu, dan lumayan optimis gitu tentang kemungkinannya. Walaupun at the same time Reid Hoffman cukup ibaratnya prihatin gitu terhadap hal-hal seperti play to earn yang mana skeptis lah ya, kayak cuma ponzi gitu kan, kayak cuma opportunistic aja gitu, dan belum berkualitas banget gitu. Nah, dia nebak gitu nanti bakal banyak banget hal-hal yang lebih merubah gitu kan cara kita hidup sebagai manusia gitu kan dari kripto. Itu apa? Kita tunggu aja nanti karena ini baru kayak tebakan dan harapan aja dari Reid Hoffman kayak gitu. Nah, di berita lainnya sendiri itu sekarang ada baru-baru ini Charles Schwab itu ngeluncurin crypto ETF. Nah, yang mana ETF yang baru ini tuh bisa diakses di NYSE gitu, New York Stock Exchange gitu kan. Nah, si ETF ini tuh nggak invest langsung ke kripto gitu kan, tapi dia tuh menawarkan expense ratio yang lebih rendah gitu daripada NFT dari BlackRock gitu ataupun Fidelity. Jadi kayak dia di-peg ke kripto, sepertinya kayak gitu sih. Nah, ada kabar unik lagi dari HKUST, jadi HKUST, Hong Kong University of Science and Technology, yang mana mereka ngebangun kampus metaverse gitu, di virtual metaverse. Yang mana di sana nanti katanya mahasiswa tuh bisa belajar di dunia metaverse. Saya kurang tahu sih gimana bentuknya ya. Tapi saya udah lihat di Indonesia itu ada beberapa kampus yang udah wisuda pakai online. Ada juga yang kayak orientasi mahasiswa pakai online gitu. Tapi tetap ya less optimal sih menurut saya. Tapi yang menarik adalah di sini HKUST itu ngeluarin ijazah dalam bentuk NFT gitu. Nah, ini baru menarik. Karena apa? Karena implikasinya banyak gitu. Jadi orang bisa nge-proof kalau dia itu benar-benar lulus kayak gitu sih. Tapi kalau tadi metaverse saya agak skeptis sebenarnya. Oke, let's go back lagi. Nah, Honduras juga baru-baru ini meluncurin tempat namanya Bitcoin Valley. Itu project di mana 60 bisnis lokal akan mengadopsi kripto sebagai bahan tukar di Santa Lucia gitu. Jadi buat belanjanya bisa pakai Bitcoin nih. Nah, sebuah area wisata di Honduras yang berjarak 20 meter, 20 menit gitu kan dari Tegucigalpa, atau gimana cara bacanya. Nah, ini pembuat kebijakan di sana tuh berharap gitu dengan cara begini banyak banget wisatawan yang ramai karena bisa pakai kripto untuk berbelanja di sana. Apakah bagus juga ya di Indonesia ya kayak gitu ya, di Bali mungkin ataupun di kota-kota lain yang wisata banget seperti Bandung ataupun yang lain, mungkin aja gitu kan. Siapa tahu teman-teman pendengar ada yang mengambil kebijakan di sana, bisa coba nih gitu. Mungkin nggak sih kalau kita implementasi ini di luar sana kayak gitu. Oke, ada kabar baru lagi dari Tiffany & Co. yang mana baru-baru ini kerjasama sama CryptoPunk untuk ngebangun NFT gitu kan. Yang mana disebut sebagai NFT gitu kan. Harganya itu $50.000. Tapi sekali kita punya, kita dapat barang fisiknya,
dan juga dapat NFT yang custom banget, yang spesial sebagai bukti kepemilikan sekaligus bentuk-bentuk koleksi. Jadi unik ya, kayak bentuk ownership dan juga koleksi kayak gitu. Bagi teman-teman yang tertarik bisa coba cek lihat di sana gitu kan, ternyata udah masuk ke industri kayak gini ya, luxury goods gitu ya. Oke guys, selanjutnya ada kabar lagi dari hack dari Solana yang mana dengar-dengar ini Phantom Wallet-nya dibobol sama orang. Jadi ada sekitar 7.700 dompet yang dibobol per hari Jumat kemarin, yang mana lebih dari 4 juta dolar terbobol di sana. Nah, bagi teman-teman yang pakai Solana mungkin bisa ambil take some action, bisa save datanya langsung ke tempat yang lebih aman. Bisa pakai Ledger juga sih, kayak gitu. Oke, berikutnya ada update lagi dari Roblox dan Starbucks yang mana mereka masuk ke Web3 gitu kan. Roblox bahkan lagi cari senior Web3 engineer gitu kan yang job desk-nya tuh ngebangun marketplace-nya Roblox. Yang mana harus bisa mendukung gitu ribuan jutaan pengguna Roblox. At the same time, Starbucks juga ada rencana buat masuk ke Web3 dengan adanya NFT gitu kan. Nah, kita tahu kalau misal kemarin pas lagi ada fintech, Starbucks tuh dia strateginya bagus ya. Dia tuh diam-diam jadi fintech dengan cara dia bikin kayak semacam bank gitu. Kayak membership kayak gitu-gitu yang ada diskonnya gitu kan. Dan sekarang dia pas lagi wave crypto dia masuk lagi nih dalam bentuk NFT atau non fungible token. Nah, saya nggak tahu kayak gimana bentuknya, tapi ini menarik banget buat dilihat gitu kan. Gimana caranya perusahaan yang se-agile dan semenarik Starbucks ini dia ngebikin sesuatu yang menarik di kripto kayak gitu. Jadi kayaknya sekarang kripto udah mulai mainstream deh, karena udah ada Reid Hoffman, udah ada Starbucks. Ya udah tinggal tunggu waktu aja sampai ada di kita di Indonesia ini gitu, di semana-mana dibahas lagi kripto kayak gitu. Nah, ini ada yang menarik banget yang saya rasa paling menarik yaitu adalah Moondao. Jadi dia perusahaan yang terdesentralisasi yang dipimpin lah sama Kobe Cotton gitu. Dia pengen ngirim orang gitu kan Kobe Cotton ke bulan gitu. Pakai roketnya Jeff Bezos, Blue Origin yang NS-22. Nah, si Moondao ini mulai kiprahnya tuh dari kemarin pemasaran kemarin gitu kan, dan pakai dananya tuh buat terbangin orang ini. Crazy banget sih. Akhirnya kita bisa ke bulan lagi ya setelah konon ada Neil Armstrong dan teman-temannya gitu. Sekarang ada yang mau ke bulan lagi. Saya mau tahu sih hasilnya kayak gimana. Beneran ke bulan atau enggak kayak gitu. Atau teman-teman mau ikutan juga biar ke bulan ke sana, siapa tahu. Oke, berikutnya ada kabar dari Instagram yang mana mereka meluaskan fitur NFT-nya ke 100 negara di Afrika dan Asia Pasifik. Asia, Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika. Nah, saya nggak tahu di Indonesia bisa belum, tapi kita mau coba juga sih nanti. Kalau udah bisa, saya kabarin juga nanti. Nah, dan sehingga gitu, karena ada fitur NFT ini gitu kan, kita bisa ngehubungin dompet Web3 kita ke Instagram dan bisa ngepost NFT kita bisa flexing gitu ini NFT kita gitu kan. Nah, hal ini kemajuan bagi NFT karena sekarang orang-orang mau beli karya gitu, karya seni gitu kan, dan bisa nunjukin ke platformnya mereka. Tetap ya, jadi ujung-ujungnya kita menggunakan buat kayak nunjukin gitu kan, koleksi kita bagus kayak gitu sih. Makin susah aja kita flexing di Instagram sekarang. Kemarin kan foto-foto cantik, sekarang harus NFT mahal kayak gitu. Anyway, itu adalah berita kita di Bitcoin dan Stacks minggu ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Tentunya do your own research. Di sini hanya dipakai hanya untuk entertainment aja kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi di teman Stacks minggu depan dan terima kasih.